Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang transaksi ekspor-impor. Nah, perkenalkan, saya Akila Raisa Febrianti dari NIM 029. Saya Wulan Suci Maufiroh, NIM 151. Perkenalkan, saya Yusuf Sidra, NIM 103. Perkenalkan, saya Rismayanti Dwi Indarti, NIM 127. Perkenalkan, saya Laura Majesta, NIM 026. Perkenalkan, saya Erika Della Fitriasari, NIM 105. Saya Ferdi Ardianto, NIM 104. Baik, pengertian transaksi ekspor dan impor. Transaksi ekspor impor adalah aktivitas jual beli barang dan jasa antara pedagang di negara yang berbeda. Kegiatan ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya, iklim, atau keahlian tenaga kerja antar negara. Sehingga suatu negara membeli barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negerinya dari negara lain. Pembayaran dalam transaksi ini biasanya menggunakan devisa atau valuta asing seperti dolar Amerika, dolar Singapura, yen, dan lainnya. Next. Kemudian pengaturan transaksi ekspor-impor. Pengaturan lalu lintas devisa dalam transaksi ekspor-impor di Indonesia telah diatur melalui beberapa regulasi, yaitu yang pertama ada Ordinasi Devisa tahun 1940, yang dimana negara memiliki hak menguasai seluruh hasil dan kekayaan devisa. Kemudian masyarakat tidak diperbolehkan menguasai atau menyimpan devisa. Kemudian setiap kegiatan yang berhubungan dengan devisa dilarang kecuali diizinkan secara tegas. Yang kedua, ada Undang-Undang Devisa tahun 1964, UU nomor 32 tahun 1964. Negara yang menguasai sumber devisa utama seperti dari hasil ekspor barang dan jasa tertentu. Kemudian kegiatan yang berhubungan dengan devisa boleh dilakukan asal tidak dilarang secara tegas. Next. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970. Setiap orang dapat bebas menggunakan dan memperoleh devisa negara. Selanjutnya eksportir dapat memiliki dan menggunakan devisa hasil ekspor sesuai kebutuhan. Kemudian penjualan dan pembelian devisa dilakukan melalui bank devisa dengan kurs bursa valuta asing. Dan cara pembayaran ekspor dan impor dapat dilakukan sesuai kesepakatan antar penjual dan pembeli, tidak harus metode pembayaran yang lain. Pengaturan ini bertujuan untuk mengendalikan lalu lintas devisa agar perdagangan internasional berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Kemudian ada perjanjian dasar transaksi ekspor dan impor. Nah, dalam transaksi terutama perdagangan internasional atau ekspor impor ini
Perjanjian antara dua pihak, yaitu eksportir dan importir, sangat penting sebagai dasar kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nah, perjanjian ini dikenal sebagai sales contract dan mengandung beberapa poin utama sebagai berikut, yaitu yang pertama ada nama barang, yaitu menyebutkan secara spesifik jenis dan nama barang yang akan diperjualbelikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian yang kedua ada jumlah barang, yaitu berisi tentang rincian jumlah atau volume barang yang dipesan oleh importir dan akan dikirim oleh eksportir. Kemudian harga satuan barang, yaitu harga per unit barang yang disepakati untuk transaksi menjadi dasar perhitungan total harga. Kemudian yang keempat ada total harga, yaitu berisi jumlah keseluruhan harga yang harus dibayar oleh importir berdasarkan jumlah dan harga satuan barang. Kemudian kondisi barang saat penyerahan, yaitu menjelaskan kondisi fisik dan kualitas barang yang harus dipenuhi saat barang diserahkan, termasuk kemasan dan standar mutu. Dan yang terakhir ada cara pembayaran, yaitu berisi tentang metode pembayaran yang disepakati, misalnya melalui LOC, transfer bank, atau metode yang lainnya. Next. Kemudian setelah kedua pihak menyetujui sales contract, pihak importir biasanya mengajukan aplikasi pembukaan letter of credit ke Bank Umum Nasional. LOC ini berfungsi sebagai jaminan pembayaran oleh bank kepada eksportir sehingga mengurangi resiko dalam transaksi. Sales contract juga berperan sebagai bukti hukum jika terjadi perselisihan dagang sehingga dapat dipakai untuk mediasi atau prosedur hukum. Next. Kemudian ada tahap-tahap pelaksanaan perjanjian ekspor-impor, yaitu yang pertama ada tahap awal perjanjian. Nah, pada tahap awal perjanjian ini, eksportir mengajukan syarat-syarat produk kepada importir atau inquiry for a quotation. Jika importir setuju dengan penawaran, maka kedua pihak mengikatkan diri untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian yang kedua ada tahap terjadinya perjanjian atau kontraktual. Nah, kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian tertulis secara rinci, berisi seluruh ketentuan yang disepakati menjadi dasar pelaksanaan transaksi. Next. Kemudian yang ketiga ada tahap post-kontraktual. Nah, pelaksanaan kontrak yang sudah disepakati meliputi pengiriman barang, pembayaran, dan penyelesaian kewajiban lain sesuai isi kontrak. Cara pembayaran transaksi ekspor-impor. Cara pembayaran transaksi ekspor-impor dalam berbagai negara prosesnya bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain secara tunai, pembayaran kemudian, wesel inkasso, konsinyasi, dan letter of credit. Yang pertama yaitu tunai. Sebelum barang-barang siap dikirim oleh pihak eksportir, terlebih dahulu pihak importir membayar di awal. Dilakukan dengan transfer, cek, payment, order, ataupun wesel. Alasan mengapa pihak ekspor maupun impor menggunakan jenis pembayaran ini, yaitu yang pertama, kepercayaan dari importir kepada eksportir. Yang kedua, keyakinan yang dimiliki importir terhadap negara eksportir bahwa negara eksportir tidak akan melarang ekspor. Yang ketiga, pembayaran dilakukan di awal oleh pihak importir setelah diberi izin oleh pemerintah. Yang keempat, importir mempunyai likuiditas yang cukup. Namun kelemahan pembayaran tunai, yaitu sistem pembayaran ini resiko seperti pembayaran barang dan barang yang tidak dikirimkan ditanggung oleh pihak importir. Yang kedua, pembayaran kemudian. Pembayaran kepada pihak eksportir belum dilakukan pihak importir sebelum barang-barang dikapalkan atau diterima pihak importir. Atau pembayaran dilakukan setelah disepakati oleh kedua belah pihak, setelah pihak eksportir melakukan pengapalan barang dan mengirimkan invoice kepada pihak importir yang disertakan tanggal dan waktu kapan pihak importir melakukan pembayaran.
Selanjutnya, pembayaran wesel inkaso. Inkaso melalui bank adalah pengiriman dokumen oleh eksportir kepada importir dengan menggunakan jasa bank untuk menagih pembayarannya. Dasar dokumennya meliputi yang pertama dokumen agent payment, yaitu diserahkan jika importir sudah melakukan pembayaran, dan dokumen agent acceptance diserahkan jika importir sudah melunasi weselnya. Selanjutnya yaitu pembayaran letter of credit. Penggunaan letter of credit bagi eksportir untuk memberikan jaminan guna mendapatkan pembayaran atas komoditi yang dijual. Penggunaan letter of credit bagi importir untuk memberikan jaminan bank mitra tidak melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam letter of creditnya terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu pembayaran konsinyasi. Pembayaran konsinyasi merupakan penjualan barang dengan dititipkan oleh eksportir kepada importir untuk tujuan dijualkan dengan harga yang ditentukan oleh pihak importir. Resiko hak pemilikan barang diserahkan kepada importir tanpa jaminan pembayaran. Pengertian Letter of Credit atau LOC ekspor syariah. Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional atau biasa disebut DNS, Majelis Ulama Indonesia MUI dengan nomor tersebut yang menegaskan bahwasannya Letter of Credit ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Next. Lah, di dalam pembiayaan letter of credit ekspor syariah terdapat beberapa akad. Lah, akad di sini adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban sesuai dengan prinsip Islam. Dalam letter of credit syariah, ekspor syariah terdapat 5 akad. Yang pertama ada akad wakalah bi al-ujrah, yaitu akad dengan ketentuan bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor, lalu bank melakukan penagihan atau collection kepada bank penerbit, issuing bank selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujrah. Ujrah itu merupakan kompensasi atau upah, lalu besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Lalu ada yang kedua yaitu akad wakalah bi al-ujrah dan qard, di mana dengan ketentuan bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor, bank melakukan penagihan atau collection kepada bank penerbit LOC, issuing bank memberikan dana talangan kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad antara akad wakalah bi al-ujrah dan akad qard. Tidak dibolehkan adanya keterkaitan atau ta'alluq. Lalu akad yang ketiga yaitu akad wakalah bi al-ujrah dan mudabaroh. Dengan ketentuan bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi ekspor yang dipesan oleh importir. Lalu bank melakukan penagihan kepada bank penerbit, lalu pembayaran oleh bank penerbit LOC dapat dilakukan pada saat dokumen diterima atau at sight atau pada saat jatuh tempo. Lalu pembayaran dari bank tersebut dapat digunakan untuk pembayaran ujrah atau upah, lalu pengembalian dana, mudabaroh, dan juga pembayaran bagi hasil. Lalu yang keempat yaitu ada akad musyarakah, yaitu dengan ketentuan bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir. Lalu setelah itu melakukan pengurusan dokumen, bank melakukan penagihan atau collection kepada bank penerbit LOC. Lalu pembayaran oleh bank penerbit LOC itu dapat dilakukan pada saat dokumen diterima atau pada saat jatuh tempo. Lalu pembayaran dari bank penerbit LOC itu dapat digunakan untuk pengembalian dana musyarakah atau pembayaran bagi hasil. Lalu sementara itu, LOC ekspor melalui bank syariah sebagai advising bank itu dapat menggunakan akad al-bai atau jual beli dan wakalah.
Dalam hal ini, bank itu membeli barang dari eksportir, kemudian menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir. Lalu bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir. Lalu pembayaran oleh bank penerbit dapat dilakukan pada saat dokumen diterima atau pada saat jatuh tempo. Lalu akad yang terakhir yaitu akad al-bai atau jual beli dan juga wakalah. Dengan ketentuan, bank itu membeli barang dari eksportir, lalu bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir. Lalu bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir. Selanjutnya pembayaran oleh bank penerbit LORC itu dapat dilakukan pada saat dokumen diterima dan saat jatuh tempo. Next. Nah, ini adalah skema dari beberapa akad yang ada yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, skema wakalah bil ujrah, di mana nomor pertama yaitu negosiasi harga jual beli, lalu kedua, pembeli importir harus membeli dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor, lalu pembeli yaitu importir mengajukan LORC, letter of credit, lalu bank memberikan pengajuan letter of credit apabila bank setuju membeli wajib setor jaminan. Lalu di nomor 5 yaitu LORC ditunjukkan kepada bank penerus meneruskan ke LORC ke penjual atau eksportir. Lalu keenam, penjual mengirim barang kemudian menyerahkan dokumen pengiriman barang kepada bank penerus yaitu advising bank. Lalu di skema nomor 7 yaitu bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran sebagai bank penerus. Selanjutnya meneruskan penagihan kepada issuing bank. Nah, issuing bank ini adalah bank penerbit di nomor 8 yaitu meneliti keabsahan dokumen dan kesesuaiannya dengan isi perjanjian. Setelah dinyatakan sah, maka issuing bank melakukan pembayaran melalui advising bank atau bank penerus. Lalu di nomor 9 yaitu yang terakhir, importir dan bank penerbit melakukan akad wakalah bil ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor dan besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan bentuk persentase. Lalu di skema yang kedua yaitu wakalah bil ujrah dan qard, di mana yang pertama yaitu negosiasi harga jual beli, yang kedua pembeli atau importir harus memiliki dana yang cukup untuk pembayaran barang yang diimpor. Lalu nomor 3, pembeli importir mengajukan letter of credit dan memeriksa pengajuan letter of credit. Apabila bank setuju, maka pembeli wajib setor jaminan. Lah, importir dan bank itu melakukan akad wakalah bil ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi ekspor, kemudian besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase. Seperti itu. Dan untuk akad-akad yang lainnya sama, namun bedanya seperti yang saya jelaskan tadi di pengertian di awal. Seperti itu. Next. Dan selanjutnya pengertian letter of credit LORC impor syariah. Di mana pembiayaan impor dengan letter of credit LORC syariah adalah layanan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk memfasilitasi transaksi impor nasabah dengan mekanisme jaminan pembayaran bersurat. Secara umum, letter of credit adalah surat janji membayar bersyarat yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir atau pengimpor, atau bisa disebut dengan aplikan, kepada eksportir atau pengekspor beneficiary selama syarat-syarat tertentu itu dipenuhi. Lalu selanjutnya dalam perspektif syariah, LORC impor didefinisikan oleh Fatwa DSN MUI nomor 34/DSN MUI 9/2002 sebagai surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir sesuai dengan prinsip syariah. Next. Selanjutnya ada akad-akad dalam LORC impor syariah. Yang pertama yaitu ada wakalah bil ujrah, di mana bank bertindak sebagai wakil importir untuk mengurus pembayaran dan dokumen dengan imbalan ujrah atau fee yang disepakati di awal. Di mana importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor, lalu importir dan bank melakukan akad wakalah bil ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor, dan besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase. Untuk akad yang selanjutnya yaitu wakalah bil ujrah dan qard dengan ketentuan
importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor. Selanjutnya, importir dan bank melakukan akad wakalah bil ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Lalu yang selanjutnya, bank memberikan dana talangan atau kord kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor. Akad yang selanjutnya yaitu akad murabahah, di mana bank membeli barang impor terlebih dahulu, lalu menjual kembali kepada importir dengan pembayaran tunai maupun dicicil. Biaya yang diperhitungkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai perolehan barang. Dengan ketentuan, yang pertama, bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir. Lalu yang kedua, pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima, exite, dan atau ditangguh sampai dengan jatuh tempo. Lalu yang selanjutnya, bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicil. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang. Lalu ada akad yang selanjutnya yaitu akad salam atau istisna dan murabahah. Akad digunakan jika barang impor merupakan barang pesanan atau custom order dengan pembayaran di awal atau salam atau sesuai tahap produksi istisna. Dengan ketentuan, yang pertama, bank melakukan akad salam atau istisna dengan mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi tersebut. Lalu yang kedua, pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank. Ketiga, bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun dicicil. Lalu, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang. Lalu yang akad kelima, wakalah bil ujrah dan mudharabah, dengan ketentuan nasabah melakukan akad wakalah bil ujrah kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran. Dan yang kedua, bank dan importir melakukan akad mudharabah, di mana bank bertindak selaku sahibul almal menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor. Lalu selanjutnya dalam hal pengiriman barang apabila telah terjadi, sedangkan pembayaran belum dilakukan, maka ada dua akad, yaitu menggunakan akad wakalah bil ujrah dan kord, yaitu bank sebagai wakil importir dengan imbalan fee. Karena impor tidak punya dana cukup, bank memberi talangan berupa kord atau pinjaman tanpa bunga untuk melunasi pembayaran kepada eksportir. Di mana importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor, importir dan bank melakukan akad wakalah bil ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor. Lalu besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Selanjutnya, bank memberikan dana talangan kepada nasabah untuk pelunasan pembayaran barang impor. Lalu yang akad selanjutnya yaitu wakalah bil ujrah dan hawalah, di mana utang importir kepada eksportir dialihkan hawalah menjadi utang kepada bank dan bank langsung membayar eksportir. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor. Lalu ketentuan yang kedua, importir dan bank melakukan akad wakalah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor. Ketentuan yang ketiga, besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Lalu ketentuan yang terakhir, utang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi utang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang oleh importir menjadi utang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor. Next. Selanjutnya di sini masuk pada studi kasus yang kita ambil adalah pada PT Mayora Indah Tbk yang mengekspor produk makanan dan minuman olahan ke lebih dari 100 negara. Produk-produknya seperti Torabika, Kopiko, Energen, dan Beng Beng yang dipasarkan di Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika. Nah, dalam setiap transaksi ekspornya, Mayora menggunakan devisa asing, terutama USD sebagai mata uang pembayaran. Next.
Next. Studi kasus tentang pengaturan transaksi ekspor impor. Di Indonesia sendiri, transaksi ekspor impor diatur oleh berbagai regulasi. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang devisa, Peraturan Perundang-undangan Nomor 16 Tahun 1970, serta aturan teknis dari Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, dalam praktiknya, Mayora harus menyerahkan dokumen ekspor seperti pemberitahuan ekspor barang atau PEB, invoice, dan packing list ke Bea Cukai. Hasil devisa dari ekspor Mayora masuk melalui bank devisa, dan ini menjadi bagian penting dalam cadangan devisa negara. Selanjutnya tentang perjanjian dasar transaksi ekspor impor. Ada yang disebut dengan sales contract atau kontrak jual beli antara eksportir dan importir. Saya ambil contoh ekspor Kopiko ke Filipina. Kontraknya berisi yang pertama nama barang dan jumlah. Contoh Kopiko brown coffee 20 gram dikali 30 saset sebanyak 1000 karton. Harga USD 15 per karton, total USD 15.000. Kondisi barang baru, tersegel, dan sudah memiliki sertifikat halal. Pengiriman menggunakan free on board atau FOB, Tanjung Priok atau Cost Insurance and Freight Shift Manila dengan kontainer 20 feet. Cara pembayaran menggunakan letter of credit melalui bank devisa. Kontrak ini penting karena memberi jaminan hukum, melindungi kedua belah pihak, dan menjadi dasar pembuatan dokumen ekspor. Next. Next. Oke, selanjutnya yaitu cara pembayaran transaksi ekspor impor. Metode pembayaran ekspor impor meliputi tunai, open akun, collection draft, consignment, dan letter of credit atau LOC. Untuk ekspor Torabika 2 ke Arab Saudi, Mayora menggunakan letter of credit. Berikut ini langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, importir mengajukan pembukaan letter of credit melalui bank mereka di Arab Saudi. LOC ini menjadi jaminan pembayaran bagi Mayora. Selanjutnya, bank di Indonesia, misalnya Bank Mayora menerima dan mengkonfirmasi LOC. Bank ini berperan sebagai advising bank atau confirming bank, memberikan kapasitas otentik LOC kepada Mayora. Selanjutnya, Mayora mengirimkan barang, yaitu Torabika 2, dan menyiapkan semua dokumen ekspor sesuai dengan syarat yang diterapkan dalam LOC. Dan selanjutnya yaitu Bank di Indonesia memverifikasi semua dokumen. Jika sesuai atau clean dokumen, bank akan melanjutkan proses pencairan pembayaran dalam mata uang asing atau US dollar kepada Mayora. Bank kemudian mengirimkan dokumen kepada bank importir untuk ditukar dengan pembayaran dari importir. LOC dipilih karena memberikan jaminan keamanan bagi eksportir, terutama pada transaksi dengan nilai besar atau dengan mitra dagang baru. Namun untuk transaksi kecil, Mayora juga menggunakan pembayaran tunai di awal karena lebih praktis dan cepat. Selanjutnya yaitu pembiayaan ekspor dengan letter of credit atau LOC konvensional. Contoh ekspor Kopiko brown coffee ke Filipina. Berikut ini langkah-langkahnya. Mayora sebagai eksportir mengirimkan barang setelah LOC dibuka oleh importir. Selanjutnya, sebelum pembayaran penuh diterima, Mayora mengajukan permohonan pembiayaan atau negosiasi LOC ke bank devisa. Selanjutnya, bank mencairkan sebagian nilai LOC kepada Mayora, dan dana ini berfungsi sebagai modal kerja yang
sangat penting untuk membiayai operasional selanjutnya. Setelah itu, dokumen diverifikasi penuh oleh bank importir, dana LRC yang sesungguhnya dicairkan. Bank devisa kemudian melunasi sisa pembiayaan kepada Mayora dan menutupi pinjaman modal kerja awal. Keuntungannya yaitu pembayaran aman dan arus kas lancar, dan kekurangannya yaitu biaya administrasi tinggi, dokumen harus sangat teliti. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin. Kepada berikan pertanyaan. Mohon maaf Mbak Aan, suaranya tidak terdengar. Kepada Mas Andi dipersilakan untuk baik, apakah suara saya kepada Mas Aldi dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi kan sudah dibahas mengenai regulasi devisa. Nah, mengapa regulasi devisa pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 dan PP Nomor 16 Tahun 1970 itu sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia pada saat itu? Dan apakah regulasi tersebut masih relevan untuk kondisi perdagangan internasional saat ini? Terima kasih. Selanjutnya kepada Mbak Seva dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai berbagai metode pembayaran ekspor impor. Jadi menurut kelompok kalian, jika Indonesia ingin meningkatkan daya saing eksportirnya di pasar global, metode pembayaran mana yang paling strategis untuk diprioritaskan dan apa alasannya? Kemudian apakah pilihan itu realistis diterapkan di perusahaan besar sekaligus UKM di Indonesia? Sekian, apakah bisa diterima? Selanjutnya kepada Mbak Untuk Cynthia. pertanyaannya bisa ditaruh di kolom komentar ya, Aldi dan juga Seva. Selanjutnya dipersilakan untuk Mbak Cynthia untuk menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya Mbak Cynthia dipersilakan menyampaikan pertanyaannya.
Mbak Cynthia. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, apakah L atau C syariah mampu bersaing dengan L atau C konvensional dalam perdagangan global, mengingat keterbatasan dengan koresponden bank syariah? Selanjutnya dipersilakan kepada Mbak Nadia untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Izin bertanya terkait metode pembayaran yang telah dijelaskan tadi. Dari berbagai metode pembayaran ekspor impor tadi, menurut kalian metode mana yang paling ideal untuk digunakan oleh perusahaan Indonesia yang baru pertama kali menembus pasar global? Dan apakah perusahaan sebaiknya lebih mengutamakan keamanan transaksi atau kecepatan arus barang? Terima kasih. Berikutnya dipersilakan kepada Mbak Milda untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, di sini kan dalam kegiatan ekspor impornya, perusahaan Mayora sudah memenuhi kewajiban administrasinya, bahwasanya sudah menyerahkan dokumen berupa invoice, kemudian packing list, dan dokumen lainnya ke Bea Cukai. Nah, yang ingin saya tanyakan itu dari segi impornya, kegiatan impornya. Nah, bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh pihak perusahaan Mayora ini untuk meminimalisir terjadinya kelalaian dalam pengurusan dokumen di kegiatan impor tersebut? Apakah bisa diterima? Bisa. Selanjutnya dipersilakan untuk Mbak Surotul untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih waktunya. Perkenalkan saya Syukur Mira, Mikos 30. Izin bertanya, tadi kan dari kelompok tersebut sudah menjelaskan terkait studi kasus yang dimana Mayora menggunakan metode pembayaran yang berbeda seperti tunai, letter of credit, atau konsinyasi untuk negara yang berbeda. Nah, mungkin bisa dijelaskan mengapa Mayora tersebut menggunakan metode pembayaran berbeda untuk negara yang berbeda. Mungkin itu dapat diterima. Baik, kepada teman-teman yang telah bertanya, untuk pertanyaannya bisa dikirim ke kolom. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 4 untuk mendiskusikan pertanyaan tadi. Kita tunggu kurang lebih selama 15 menit.
Permisi Mbak Moderator, apakah sudah bisa dijawab untuk pertanyaannya? Kalau kiranya bisa dijawab semua, monggo ya Mbak. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Seva. Menurut kelompok kami, metode pembayaran yang paling strategis untuk diprioritaskan adalah letter of credit. Alasannya karena LORC ini memberi jaminan keamanan bagi eksportir. Pembayaran dijamin oleh bank asalkan dokumennya sesuai. Sehingga membuat eksportir tersebut lebih percaya diri bersaing di pasar global, dan importir juga terlindungi karena barang hanya dibayar kalau sesuai kontrak. Lalu untuk perusahaan besar seperti Mayora, penggunaan letter of credit ini sangat realistis karena mereka sudah punya ekspor yang besar. Namun untuk UKM kecil, penggunaan letter of credit ini seringkali masih terlalu berat. Biaya bank tinggi, proses administrasi yang rumit, dan tidak semua UKM itu punya akses ke bank devisa. Karena itu, UKM bisa menggunakan metode lain yang lebih sederhana, misalnya pembayaran di muka untuk transaksi kecil atau open account jika sudah ada kepercayaan dengan mitra luar negeri. Jadi kesimpulannya, letter of credit ini tetap menjadi metode paling strategis untuk memperkuat daya saing ekspor Indonesia. Tetapi untuk UKM kecil perlu ada pilihan metode pembayaran yang lebih sesuai kebutuhan dan skala bisnis mereka tanpa mengurangi keamanan transaksi. Apakah sudah bisa menjawab Mbak Seva? Sudah bisa, terima kasih. Selanjutnya di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Aldi tentang regulasi devisa apakah sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia pada saat itu. Apakah regulasi tersebut masih relevan untuk kondisi perdagangan internasional saat ini? Mungkin jawabannya, regulasi devisa dulu seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 16 Tahun 1970 yang saya jelaskan tadi memang bertujuan untuk agar devisa hasil dari ekspor tidak bocor ke luar negeri. Dulu cadangan devisa Indonesia masih terbatas, jadi pemerintah harus ketat mengaturnya. Sekarang meskipun perdagangan sudah lebih terbuka, prinsip pengendalian devisa tetap ada. Contoh nyatanya adalah seperti ekspor minyak sawit. Studi kasus dari kelompok sebelumnya, pada tahun 2023 pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam, di mana dalam aturan ini eksportir wajib menempatkan minimal 30% dari devisa hasil ekspornya di perbankan dalam negeri selama 3 bulan. Tujuannya agar cadangan devisa nasional tetap terjaga, nilai tukar rupiah stabil, dan dana bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Jadi meskipun aturan devisa era 1960-an sudah tidak digunakan lagi, namun tapi masih tetap relevan sampai sekarang. Bedanya pengaturannya lebih disesuaikan dengan kondisi global agar tidak menghambat perdagangan, namun tetap bisa menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Apakah sudah menjawab pertanyaannya dari Mas Aldi? Bisa Mas Badri, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Milda. Pertanyaannya, dalam praktik
ekspor impor, PT Mayora harus memenuhi kewajiban administrasi seperti menyerahkan dokumen seperti invoice, packing list, dan sebagainya ke Bea Cukai. Bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh pihak PT Mayora untuk meminimalisir terjadinya kelalaian dalam pengurusan dokumen ekspor impor? Menurut kelompok kami, dalam ekspor impor, PT Mayora memang harus selengkap soal dokumen, mulai dari invoice, packing list, sampai PEB atau pemberitahuan ekspor barang yang diserahkan ke Bea Cukai. Kalau sampai ada dokumen yang salah atau kurang, dampaknya bisa fatal seperti barang bisa tertahan di pelabuhan, pengiriman terlambat, atau bahkan kena sanksi. Untuk meminimalisir hal tersebut, Mayora melakukan beberapa langkah nyata. Pertama, yaitu mereka sudah mendapatkan fasilitas kepabeanan dari Bea Cukai seperti MITA atau Mitra Utama Kepabeanan dan KITE atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor. Artinya, dokumen mereka harus selalu lengkap dan akurat supaya bisa terus menikmati fasilitas kemudahan bea masuk. Kedua, Mayora juga sedang menuju status AEO atau Authorized Economic Operator yang memberikan keuntungan layanan kepabeanan lebih cepat. Supaya lolos, Mayora rutin melakukan pengecekan internal, memastikan setiap invoice, packing list, dan PEB sudah sesuai sebelum diajukan. Ketiga, untuk mengurangi human error, Mayora sudah memakai sistem digital, misalnya dokumen PEB diunduh langsung dari sistem Bea Cukai dan disimpan dalam folder khusus agar mudah dicek kapan saja. Selain itu, mereka juga punya tim khusus ekspor impor yang fokus mengurus dokumen, dilengkapi dengan checklist dan SOP yang ketat. Bahkan ada pengecekan ulang atau double check sebelum dokumen benar-benar masuk ke Bea Cukai. Terakhir, Mayora juga sering berkoordinasi langsung dengan Bea Cukai. Kalau ada aturan baru, staf mereka segera dilatih dan SOP diperbarui. Bagaimana Mbak Milda, apa bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Cynthia. Pertanyaannya, apakah LRC Syariah mampu bersaing dengan LRC konvensional dalam perdagangan global, mengingat keterbatasan koresponden bank syariah? Itu ya, jawab dari pertanyaan Mbak Cynthia. Untuk jawabannya yaitu LRC Syariah pada dasarnya itu memiliki fungsi yang sama dengan LRC konvensional, yaitu untuk menjamin pembayaran antara eksportir dan importir. Namun, hanya saja mekanismenya itu mengikuti prinsip syariah sehingga bebas dari bunga. Namun ada tantangannya juga yang dihadapi oleh LRC Syariah, yaitu adanya jaringan bank koresponden yang masih terbatas dan belum semua mitra dagang internasional itu memahami instrumen berbasis syariah, sehingga penggunaannya belum seluas LRC konvensional. Meski begitu, LRC Syariah itu tetap punya peluang besar untuk bersaing, terutama dengan meningkatnya kebutuhan transaksi halal, dukungan dari negara-negara mayoritas muslim, serta potensi kolaborasi dengan bank konvensional dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan globalnya. Kepada Mbak Cynthia, apakah dapat diterima jawabannya? Dapat diterima, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nadia tadi. Menurut kelompok kami, untuk perusahaan Indonesia yang baru pertama kali menembus pasar global, metode pembayaran yang paling ideal yaitu letter of credit. Nah, kenapa? Karena LOC ini memberikan jaminan keamanan pembayaran karena bank menjadi pihak penengah. Bagi perusahaan baru yang belum memiliki reputasi internasional, ini krusial untuk mengurangi resiko gagal bayar dari importir. Meski prosesnya lebih lambat dan administrasinya tinggi, perlindungan finansial lebih penting di tahap awal dibanding kecepatan arus barang.
Nah, namun dalam jangka panjang setelah perusahaan mulai dipercaya dan memiliki rekam jejak positif, bisa beralih ke metode yang lebih cepat dan murah seperti open account atau konsigmen untuk memperluas pasar. Bagaimana Mbak Nadia, apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rotul. Pertanyaannya, mengapa Mayora menggunakan metode pembayaran berbeda seperti tunai, letter of credit, konsinyasi untuk negara yang berbeda? Menurut kelompok kami, Mayora menggunakan metode pembayaran berbeda seperti tunai, letter of credit, konsinyasi itu dikarenakan tiap negara punya kondisi dan risiko berbeda. Faktor utamanya adalah tingkat kepercayaan mitra dagang, risiko negara, aturan perdagangan, strategi pemasaran, dan kebutuhan arus kas. Dengan begitu, Mayora bisa menyesuaikan cara pembayaran agar aman sekaligus mendukung ekspansi pasar. Izin menambahkan, untuk negara dengan kondisi dan politik yang stabil serta mitra dagang yang sudah terpercaya, Mayora lebih berani menggunakan pembayaran tunai agar dana langsung diterima dan arus kas tetap lancar. Sementara itu, pada negara dengan risiko lebih tinggi atau mitra yang belum terlalu dikenal, LRC dipilih karena pembayaran dijamin oleh bank sehingga lebih aman, meskipun prosesnya sedikit lebih rumit. Sedangkan pada pasar baru atau produk yang masih diperkenalkan, Mayora kadang menggunakan konsinyasi, yaitu sistem di mana distributor hanya membayar setelah barang laku. Cara ini membantu menarik minat pembeli dan memperluas pasar, walaupun penerimaan uangnya lebih lama. Perbedaan metode ini memungkinkan Mayora menyeimbangkan keamanan pembayaran, kelancaran cash flow, dan strategi ekspansi pasar internasional sesuai kondisi tiap negara. Terima kasih. Bagaimana dari Mbak Rotul? Bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya. Baik, karena semua pertanyaan dari teman-teman sudah dijawab oleh kelompok 4. Selanjutnya, izinkan saya memberikan sedikit kesimpulan mengenai Permisi, Mbak Aan, suaranya nggak terdengar. apakah sudah terdengar. Permisi, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 yang telah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan telah mempresentasikan materi mengenai transaksi ekspor-impor, di mana kita telah membahas mengenai pengaturan transaksi ekspor-impor, perjanjian dasar transaksi impor-impor, cara pembayaran transaksi ekspor-impor, pengertian LOC ekspor, dan pengertian LOC impor. Selanjutnya, ada juga terdapat akad-akad dalam LOC ekspor dan LOC impor syariah. Selanjutnya, saya sebagai moderator izin mohon maaf apabila banyak kurang dan salah kata. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Noris.